tundukkan kepala. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup, sebab kami tidak salah. Kami menyembah Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau hidup, Engkau bisa beraktivitas, Engkau sanggup menolong dan menyelesaikan kami. Dan Engkau sudah merasakan lewat pemeliharaan yang Engkau berikan hidup kami. Sepanjang malam kami bisa panjang malam ini kami bisa lalui persoalan lebih musibah boleh ada, tapi kami bersyukur kami bagikan ada di Goshen, sebab Engkau gembala yang baik yang hidup kami. Kami menaikkan mesbah keluarga, menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami ada sebagaimana ada kan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Urapi kami, urapi hamba-Mu Roh Kudus, lembutkan hati kami, pikiran kami, kuasai hati kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ketemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca Ratapan. Ratapan pasal 4. Ratapan pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Ratapan pasal 4 ayat pertama sampai 10. Sengsara Sion yang dahsyat. Sungguh pudar emas murni itu berubah. Batu-batu suci terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belangah-belangah tanah, buatan tangan tukang periuk. Segala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti lidah burung unta di padang gurun. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulu di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kemisi terbaring timbuhan sampah. Kedujanaan putih bangsaku melebihi dosa Sodom. Yang sekejap mata dibongkar bangkit tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin lebih bersih daripada salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jalangga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering pada kayu seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati, sebab tak ada hasil ada. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka. Untuk makan mereka tak kalah runtuh putih bangsa. Firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa tragisnya kalau kita jauh daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jangan saudara jauh dari Tuhan. Dalam nama Yesus, jangan saudara meninggalkan Tuhan. Lekat dengan Tuhan. Adakah mesbah keluarga, ada mesbah pribadi. Sebelum saudara aktivitas lain, cari Tuhan, lekat dengan Tuhan. Sebab kalau luar Tuhan tragis. Apalagi sampai melakukan yang jahat, nama luar Tuhan melakukan dosa. Saudara lihat firman Tuhan pada ayat ke-4, lidah bayi melekat. Langit-langit karena haus. Kanak-kanak minta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Bayangkan lidah bayi melekat pada langit karena haus. Seorang ibu pasti sayang pada anaknya. Seorang ibu yang baik pasti sayang kepada anak-anaknya. Siapa yang gak sayang pada anak? Dia bela orang tua demi anak-anak. Tapi firman Allah, bayi itu tidak ada susu, haus. Haus, nangis, minta air, susu, tapi tidak ada susu. Bahkan kanak-kanak juga berkata, karena meminta roti, tapi tak ada seorang pun. Mama lapar, mama lapar. Tapi ada tidak memberi roti, tidak ada yang memberi roti. Kenapa? Karena tidak ada roti. Karena tidak ada roti,
karena kelaparan, bayi tidak ada susu, ya, karena tidak ada roti, karena dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan penderitaan. Dan sangat tragis lagi dikatakan pada ayat 10, dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka. Tak kalah runtuh putih bangsa. Bayangkan seorang wanita sampai memasak anaknya. Kenapa? Sampai memasak anaknya. Kenapa? Karena lapar. Alkitab menulis dalam dua raja-raja pasal 6. Dua raja-raja pasal 6 ayat yang ke-25, maka terjadi kelaparan hebat di Samaria. Pada ayat yang ke-28, kemudian bertanya raja padanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan itu berkata kepadaku, berilah anak laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tapi ketika aku berkata padanya pada hari berikutnya, beri anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Tak kala raja mendengar perkataan perempuan itu, goyahkannya pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepadanya orang banyak. Bapak Ibu memakai kain, dan saya kelaparan. Apa yang terjadi? Ya. Dalam suasana kelaparan, apa yang terjadi? Di seorang ibu sampai memotong anaknya untuk makan karena lapar, karena bayi tidak ada susu, karena tidak ada susu, bahkan anak-anak tidak ada roti, menjerit, bayi pada anak-anak menjerit. Bahkan apa yang terjadi tragis, lebih tragis lagi, ada orang tua memotong anak karena lapar. Inilah keadaan mereka lapar. Kenapa? Kelaparan. Karena kelaparan. Kenapa harus terjadi demikian? Apakah bangsa Israel tidak sayang Tuhan? Oh, jelas sayang Tuhan. Apakah Tuhan tidak penuh belas kasihan pada manusia? Penuh belas kasihan. Ada masa-masa Tuhan belas kasih, tapi juga masa disiplin. Ini yang dipanggil disiplin. Disiplin ini atau kedaulatan Allah harus ada dalam hidup manusia, dalam hidupnya. Kedisiplinan harus ada. Kenapa? Bangsa Israel jauh dari Tuhan. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Maka pada pagi hari dibuat firman Tuhan, jangan saudara tinggalkan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan utamakan Tuhan. Sebelum saudara bekerja, aktivitas lain, adakan mesbah keluarga. Adakan mesbah keluarga, undang hadirat Tuhan untuk berkarya dalam rumah tangga saudara, akan pujian penyembahan, akan doa sahabat, mendengarkan renungan firman Tuhan. Adakan mesbah, ada hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara cerita firman Tuhan, Yeremia meratap melihat keadaan bangsa Israel. Ya, karena sedemikiannya keadaannya, seorang ibu tega membunuh anaknya untuk makan. Kalau kelaparan, betapa tragisnya. Tapi berbahagialah kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita masih di Indonesia, kita berdoa buat pemimpin kita istimewa Bapak Presiden Jokowi bersama Menteri semua. Bikin hikmat dari Tuhan, jangan sampai terjadi kelaparan. Mohon anugerah Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, jangan sampai terjadi kelaparan. Kita mohon anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kita banyak menceritakan doa sahabat buat bangsa negara. Dan juga saudara ingat, ada hubungan dengan Tuhan selalu, setiap saat. Bukan setiap hari, setiap saat ada hubungan dengan Tuhan. Ya, jangan main dosa, hidup dan kekudusan. Ini jadi cerita Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan buat kami bagaimana Yeremia menangis karena melihat keadaan bangsa Israel. Oh, firman Allah berkata, bayi tidak ada susu, haus, anak butuhkan susu, anak-anak butuh roti karena tidak ada roti. Bahkan apa yang terjadi sampai orang
Bapak Ibu mau menunggu anak yang untuk makan karena lapar, karena kelaparan. Tuhan, biar belas kasihan bangsa kami Indonesia. Jangan sampai kami mengalami kelaparan Tuhan. Cukup kasih anugerah Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu juga mengatakan hidup kami boleh dikenyangkan oleh makanan rohani Tuhan. Untuk jadi makanan untuk makan rohani kami, puaskan makanan rohani kami. Jangan sampai kami lapar dan haus sebagaimana orang kaya yang bersama dengan orang kaya dengan Lazarus saat itu dia di neraka. Dia haus, lapar. Disinilah haus akan firman Tuhan. Tapi Lazarus ada di pangkuan Bapa, pelimpahan akan rotinya firman Tuhan yang baik Tuhan. Biar kami diberkati oleh firman menteraikan hati dan pikir kami. Kami dipuaskan makanan rohani kami Tuhan. Dan sebentar kami mencari nafkah serta perjalanan kami. Selamat pulang dengan selamat, kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang 1 atau 3. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para MEIS, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang sebagai pejuang-pejuang yang ada garis depan berperang melawan virus corona. Beri kesehatan yang prima, beri kesehatan, pelihara keluarganya sebagian kau pelihara yang baik. Dan peramal virus yang sakit semakin berkurang banyak Tuhan, bahkan yang mati semakin habis Tuhan, berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Manifestasi juga berjalan sempurna. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan